Halo teman-teman sekalian, selamat datang di bahassoalcpns.com ya. Nah, kita di video ini main bahas tentang soal SBMPTN ya, persiapan ya, SBMPTN, UTBK, Soshum ya. Jadi isinya soal sejarah, geografi, apa tuh, ekonomi, dan sejarah ya. Sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Oke, lanjut aja kita mulai soalnya ya, nggak pakai lama. Sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan kerajaan Samudra Pasai adalah A. Prasasti Butak, B. Kronik Cufan, C. Kirab Parahyangan, D. Berita Ibnu Batuta, atau E. Hikayat Aceh. Oke, sering banget ditanya tentang Samudra Pasai. Dan nama Samudra Pasai itu kerajaan apa sih? Islam, Hindu, Buddha, atau apa gitu ya? Tolong coba admin asalnya dulu karena ini sering banget nih. Ya, sering banget. Oke. Gimana? Nah, Samudra Pasai itu ya, Samudra Pasai ya. Ini biar gampang ingat aja gini, Samudra Pasai itu nama lainnya Samudra Darussalam ya. Ini berarti dari nama Darussalam pasti apa? Pasti Islam nih, kedudukan Islam. Nah, pertanyaan gini, Samudra Pasai itu kan kita suka baca di buku-buku cerita ya. Dia kerajaan Islam di awal-awal. Ya, sama tanya gini deh. Ya kalau di sekian banyak provinsi Indonesia yang kira-kira yang di awal udah Islam mana? Ya pastinya Aceh atau utara Sumatera. Iya, ya, iya. Nah, di sini kita ketawa nih, gitu ya. Nah, dulu ada raja yang terkenal nih, Samudra Pasai apa? Malik Al, ya, beliau Malik Al Saleh, Malikul Saleh, nama rajanya ya, seperti itu. Oke, jadi ini agak Melayu nih. Oke, dari sini kita tahu nih. Oke, sumber sejarah menyebut tentang keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu di daerah Aceh ya, atau Sumatera. Cara ngapanya gini teman ya. Kerajaan Samudra Pasai itu kerajaan Islam. Islam itu di Indonesia itu pastinya yang di awal tuh pasti Aceh. Aceh itu di utara Sumatera. Rajanya adalah Raja Malikul Saleh. Nah, di sini kita tahu nih, Parahyangan kan di Jawa Barat. Jadi nggak mungkin. Ini baru dengar Prasasti Butak ya. Kronik Cufan juga nggak terlalu. Antara dua ini ya. Sama ada lagi yang makam Fatimah binti siapa ya, lupa saya, sorry ya. Antara dua ini nih, udah ada Hikayat Aceh lagi, ini meyakinkan banget ya. Oke, jawabannya yang mana? Kita lihat aja pembahasannya ya. Nah, ini pentingnya kita banyak belajar, banyak baca. Karena hal kayak gini nggak bisa dinalar-nalar, teman-teman ya. Oke, makanya teman subscribe channel ini karena admin usahakan tiap hari deh. Insya Allah nih, saya doain aja semoga admin dan keluarga sehat selalu. Tiap hari kita bikin video kayak gini ya. Jadi kita banyak taunya nih ya. Doain aja admin ya. Rezekinya lancar, amin. Subscribe ya. Oke, Ibu Batuta siapa sih? Layar ya. Ibu Batuta ada si siapa tuh yang aduh Pak Erik juga lupa namanya tuh yang ke Jakarta, udahlah ya, lewat ya. Kita juga ketemu soalnya, oke. Jadi dari berita Ibnu Batuta, jadi gini ya. Samudra Pasai itu sumber sejarah menyebut tentang keberadaan kerajaan Samudra Pasai adalah berita Ibnu Batuta. Oke, yang D. Selain hikayat tersebut, literatur utama mengenai kerajaan Islam tersebut didasarkan pada kitab berjudul Tajul Salatin atau Taj al-Salatin. Kitab ini merupakan dasar konstitusi kerajaan tersebut yang berisi struktur politik dan kenegaraan serta mengatur sistem perniagaan di Semenanjung Malaka. Oke, Semenanjung Malaka ya. Sumatera, ini kan India, ini ada Malaysianya, gitu ya. Ini ada Kalimantan. Oke. Selebihnya kisah mengenai kerajaan Samudra Pasai didasarkan atas catatan perjalanan Tom Pires, Suma Oriental, catatan Ibnu Batuta dan Marco Polo. Marco Polo ya. Juga cerita lisan Wali Songo di mana beberapa Wali Songo pernah belajar agama di pusat kerajaan Islam pertama di Nusantara tersebut. Oke. Jadi berita tentang Samudra Pasai itu ya, itu bisa
diketahui dari mana sih sumbernya? Dari perjalanannya Tompires, Suma Oriental, catatan Ibnu Batuta, catatan Marco Polo, dan cerita lisan Wali Songo ya. Sekali lagi ya, take home message-nya nih teman-teman, masukkan ke pikiran bawah sadar kalian biar dihafalkan cukup sekali seumur hidup, oke? Semua budaya Pasai didasarkan atas catatan perjalanan Tompires, Suma Oriental, catatan Ibnu Batuta, catatan Marco Polo, dan juga cerita lisan Wali Songo. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, ini udah mulai ini ya, bisa dinalarnya. Oke. Sejarah. Tahap dalam penelitian sejarah yang berisi pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah disebut A. Heuristik, B. Interaksi, C. Historiografi, D. Interpretasi, atau E. Verifikasi. Oke. Tahap dalam peristiwa penelitian sejarah. Oke, jadi tahap penelitian sejarah yang berisi pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah disebut. Nah, ini sebenarnya pernah kita bahas teman-teman ya. Di video kita selanjutnya, maka kamu nanti di akhir video buka aja playlist, namanya playlist Soshum ya. Kita pernah bahas kok tentang tahapan-tahapan penelitian sejarah dan artinya apa aja, oke? Ya, ini yang mana ya? Enggak sih. Ini kayak pembabakan ya, ini enggak. Kayaknya antara ini sama ini ya. Antara ada nih, tapi yaudahlah kita nggak usah banyak-banyak ini yang ya pembahasannya ya. Ya, jawabannya yang E ya, verifikasi. Oke, ya. Verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Penilaian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut pada dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternal gitu ya, membahas mengenai apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, seperti waktu pembuatan dokumen, bahan dan materi dokumen. Aspek internal mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan, misalnya berupa proses analisis terhadap suatu dokumen. Oke, ya, oke, jadi verifikasi ya. Oke. Tahap dalam penelitian sejarah yang berisi pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah disebut verifikasi ya. Verifikasi ya, intinya adalah pemeriksaan. Verifikasi ya. Verifikasi daftar calon pemilih tetap gitu ya. Pemeriksaan sumber ya. Sumber sejarah, pertanyaan gini teman-teman, sumber sejarah tuh apa sih ya? Udah pada tahu belum sumber sejarah? Pelaku sejarah, ada istilah-istilahnya ya. Dan ada juga istilahnya adalah peristiwa sejarah. Ya, udah pada tahu belum? Belum tahu? Yuk ya, subscribe channel ini, nanti ada video-videonya ya. Kita ada istilahnya sumber sejarah, pelaku sejarah, peristiwa sejarah atau apa. Oke. Lanjut kita bahas verifikasi ya. Verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah ya. Jadi dia ada dua aspek ya, penilaiannya aspek eksternal dan internal. Nah, aspek eksternal itu berarti yang di luar nih. Ibarat kata dokumen, misalnya gini. Ini kan konteksnya adalah bisa kayak dokumen ya, bisa kayak dokumen. Nah, kalau eksternal itu ngomongin tentang bukan isi dokumennya, bukan apa yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Ya, contohnya misalnya tanggalnya misalnya gini. Ini sumber sejarahnya tuh di tanggal misalnya 2022 ngomongin peristiwa di zaman 1965. Ini kan ngaco ini. Ya, kok ini agak selisih waktu nih. Nah, ini kan kurang akurat nih, seperti itu ya. Bahan atau materi dokumen. Nah, kalau aspek internal ngomongin tentang yang di dalamnya nih. Ini kayak isinya ini dapat memberikan informasi yang diperlukan nggak sih? Misalnya saya mau nyari tahu peristiwa di 1978, 19
98. Ya kira-kira isinya ini menjawab nggak sih peristiwa yang saya cari? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jadi nih take home message-nya ya yang kalian hafalkan masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kalian adalah verifikasi dalam penelitian sejarah itu artinya adalah pemeriksaan atau pengujian sumber sejarah. Oke, sejarah. Nah, kemudian ada dua aspek eksternal dan internal. Eksternal itu ngomongin tentang kayak waktu pembuatannya. Jadi nggak ngomongin isinya ya, bahannya. Misal bahannya dari kulit daun, kulit hewan, bisa zaman-zaman dulu kan. Kertas nih udah zaman modern, kertas itu kan dari Cina itu kan teknologi terus berkembang di tahun berapa tuh ya. Kemudian materi dokumennya ya. Kalau internal tuh ngomongin isinya ya. Jadi eksternal itu ngomongin selain isi ya. Kayak waktunya lah, bahan dokumennya lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke deh lanjut ya. Soal berikutnya. Wow. Oke. Sebab akibat ya. Oke, jadi malas bahasnya ya. Skip aja ya ini ya. Teman-teman ya, ntar dibaca sendiri aja ya. Nih. Oke, lanjut deh. Oke. Lanjut. Bentuk pemerintahan otoriter adalah pemerintahan yang menindas segala bentuk kebebasan. Negara-negara yang mendukung bentuk pemerintahan otoriter ini adalah yaitu Jerman, Italia, dan Rusia. Jerman pada waktu itu dipimpin oleh Adolf Hitler dengan nasional sosialismenya atau Nazi. Sebab bentuk pemerintahan demokratis mendukung kebebasan. Negara-negara yang mendukung bentuk pemerintahan demokratis yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Ini bisa dibilang mungkin B ya. Ini benar, tapi nggak berhubungan ya, karena ini ngomongin otoriter, ini ngomongin demokratis. Ya, dua hal yang beda, tapi benar-benar. Udah kita lihat aja jawabannya ya. Nah ya, jadi pernyataannya benar nih bahwa negara otoriter adalah negara yang pemerintahannya menindas segala bentuk kebebasan ya, persnya dikekang ya, dan lain sebagainya gitu ya. Alasannya benar juga bahwa pemerintah demokratis mendukung kebebasan, namun keduanya tidak menunjukkan sebab akibat, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ya. Waduh ini lagi nih. Ini harus apa teman-teman, ini eranya apa sih 1950 sampai 1959. Ini istilahnya yang parlementer ya, UUDS 1950. Ini kabinetnya silih berganti nih, bentar-bentar ganti ya. Ada kabinet Burhanuddin, Wilopo, Sukiman gitu ya. Silih berganti karena mudahnya mendapatkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Hal ini yang menyebabkan presiden saat itu Presiden Soekarno pada tahun 1959 memulai namanya demokrasi terpimpin. Ya, ini ditandai dengan beberapa hal. Maaf ya cocolatnya kemana-mana ya. Yang penting kan paham ya. Ini menandai satu, presiden seumur hidup, lifetime ya, dan dibubarkannya konstituante. Kemudian terakhir kalau nggak salah tuh diangkat ya, kayak pengangkatan
DPR, Dewan Perwakilan gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya pengangkatan pejabat negara. Nah, yang jadi masalah itu waktu itu adalah seingat saya yang di kejadian tahun ini ya, atau tahun kemarin. Itu yang diangkat itu orang-orang terdekatnya ya, misalnya kayak, aduh jabatannya apa sih? Misalnya kayak orang terdekat presiden itu diangkat supaya punya jabatan yang lebih wah gitu ya. Nah, sebab terjadinya peristiwa Tanjung Morawa mengakibatkan munculnya masih tidak percaya dari Sekretariat Indonesia terhadap Kabinet Muldoko sehingga harus mengembalikan mandatnya pada Presiden. Oke, Kabinet Juanda merupakan kabinet ketujuh yang dipimpin oleh Insinyur Juanda dengan masa periode 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa mengakibatkan munculnya masih tidak percaya dari Sikap Tani Indonesia terhadap Kabinet Muldoko sehingga harus mengembalikan mandatnya pada Presiden. Jadi Kabinet Muldoko digantikan sama Kabinet Insinyur Juanda. Nah ini, aduh, saya juga agak lupa ya nih kalau yang saya ingat, kalau nggak salah Kabinet Juanda ini ya, Insinyur Juanda, pokoknya hafalinnya ada insinyur ya, ada gelarnya. Jadi dia terkenal dengan istilah, nanti teman-teman ini kita sama-sama belajar ya, jadi teman kalau misalnya ada yang, Pak ini Bapak salah ngomong nih, yang ini mungkin maksud Bapak peristiwa ini nggak apa, terus aja di kolom komentar kita semua belajar ya. Soal sejarah luas teman-teman ya. Oke. Aduh, ngambuknya deh ya. Terkenal dengan istilah apa ayo? Zaken. Jelek tulisannya ini saya benerin deh. Zaken kabinet. Artinya apa? Artinya kabinetnya ini dari para profesional. Maksudnya orang-orang yang ahli gitu ya, maksudnya itu punya keahlian lah ya di bidang tertentu gitu ya, profesional istilahnya kita kalau zaman sekarang ya. Maksudnya apa, bisa gini, Menteri Pertanian, oh ternyata dia dosen atau rektornya IPB gitu ya, atau misalnya Kementerian Perindustrian, di Menteri Industrinya itu dia punya pengalaman di bidang industri 25 tahun, jadi seperti itu ya. Oke. Nah memang teman-teman kita beralih ke pernyataan selanjutnya ya. Tanjung Morawa ini ada peristiwa terkait lahan ya. Ini nanti tolong koreksi ya. Terus selesai ini lahan di Sumatera. Aduh penuh ya. Lahan di Sumatera ya. Lahan di Sumatera itu ngomongin semacam gitu. Jadi lahan perkebunan milik Belanda ini ya kan dirampas negara nih, dipakai rakyat. Nah kemudian sama negara itu mau diambil lagi, entah kenapa diambil lagi, mungkin karena mau dikasih ke investor atau perusahaan kali ya. Jadi ribut antara rakyat sama orang pemerintahan, karena rakyat masa ini udah saya olah buat saya aja, kok mau ngasih ke perusahaan asing atau orang asing atau investor asing gitu ya. Nah sehingga peristiwa lumayan ada korbannya, sehingga Kabinet Muldoko itu dapat mosi tidak percaya dari ya parlemen ya gitu. Ini mulai nomor 2 dibubarkannya konstituante atau parlemen ya, intinya parlemen gitu ya, kayak DPR gitu ya. Ya udah deh, udah terlalu banyak cerita kita ya, kita udah terlalu banyak, yuk kita lihat aja pembahasannya ya. Jadi jawabannya apa nih ya? Udah deh, lihat pembahasannya aja ya. Oke, jadi pernyataan benar bahwa Kabinet Juanda merupakan kabinet ketujuh di masa demokrasi liberal yang dipimpin oleh Insinyur Juanda dari tanggal 9 April 1957 sampai 9 Juli 1959. Ini kalau nggak salah ada 8 kabinet ya. Sampai ada yang 2 kali menjabat tuh. Yang paling terkenal adalah Kabinet Ali Sastro ya, Bapak Ali ya. Itu ada Ali 1 dan Ali 2. Oke, kalau nggak salah ada 8 kabinet. Terakhir tuh yang megang tuh Bapak Burhanuddin ya, Kabinet Burhanuddin. Kalau nggak salah ya. Ya, nanti kalau ada yang salah sama-sama kita belajar, kita koreksi ya. Tulis di kolom komentar, oke?
Jadi, oke. Nah, kemudian ada alasan benar karena peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena perebutan tanah perkebunan antara petani dan pemerintah yang pada saat itu dipegang oleh Kabinet Wilopo. Pemerintahnya ya, Kabinet Wilopo. Jadi pernyataan dan pembahasan. Jadi pernyataan pertama dan kedua itu benar, ya pernyataan dan alasannya benar, tapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Jawabannya adalah yang B. Jadi intinya apa? Intinya ya jawabannya B. Intinya apa? Intinya sehabis Kabinet Wilopo itu orang lain ya, bukan kabinetnya. Nah, Juanda ya, Juanda. Intinya gitu ya. Dia habis kabinet Wilopo mungkin kabinet Ali atau kabinet Nasir atau kabinet Sukiman gitu ya, bukan kabinet Juanda. Oke ya, jadi jawabannya benar-benar tidak berhubungan atau B. Oke, teman-teman, udah pusing belum ya? Banyak yang kita bahas ya. Saragosa, kabinet Wilopo, kabinet Juanda ya. Oke, kita akhiri aja dulu video kali ini. Jangan tutup dulu, kita berdoa bersama dulu ya. Admin doakan ya, semoga nonton video ini ya terima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, dicita-citakan, diimpikan ya. Dan jangan cuma masuk PTN doang, tapi juga di jurusannya yang diinginkan nih. Mau jadi kedokteran, mau jadi akuntan ya, akuntan ya ambilnya akuntansi, mau jadi ekonomi, mau sejarawan ya sejarah, sosiologis ya sosiologis, antropologi dan lain sebagainya gitu ya, manajemen dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.